Nah, setelah mendengar cerita Mas Didin, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu Sobat Harapan Vian, yaitu Mas Riki, untuk menceritakan pengalamannya pada saat masa yang kemarin, begitu. Dan inilah dia Mas Riki. Halo Mas, selamat Halo. sore. Sore. Ya, boleh diceritakan Mas, gimana pengalamannya saat belum punya identitas saat masa itu? Di masa itu. Iya. Kalau masih belum punya identitas itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Periksa nggak bisa. Buat cari kos juga nggak bisa gitu. Itu mengalaminya berapa lama Mas? Udah lama, udah. Kalau identitas memang dari kecil memang udah nggak ada. Gitu. Sampai tahun berapa kalau boleh tahu? 2023 apa ya? 2023 begitu. Jadi mengapa akhirnya punya, apa karena alasan yang tadi? Alasannya karena mau nikah. Mau nikah, begitu. Apakah memang ngurusnya susah Mas sebelumnya atau bagaimana? Susah memang dulu karena kan belum ada akte kelahiran dan kakak, karena ibu saya dan bapak saya nikah siri. Tuh. Gitu. Dan boleh diceritakan Mas, gimana cara proses pembuatan identitas kependudukan itu sendiri? Kalau proses pembikinan itu sama Mas Didin, gitu, ditemenin Mas Berarti Didin, didampingin gitu loh. didampingin gitu. Nah, apa aja yang dipersiapkan misalnya? Ya dari surat dari Dukcapil, Dukcapil. Dukcapil, Kemudian terus ke Duku, ke Duku. itu Tuh. RT RW. Udah. Prosesnya lama nggak Mas? Nggak terlalu lama banget, nggak. Nggak terlalu lama banget gitu. Dan setelah mendapatkan identitas itu sendiri, apakah ada proses-proses lain yang menghambat gitu? Misalnya memang harus tambah ini suratnya begitu, atau memang sudah sampai clear di situ aja? Ya kalau semenjak KTP sudah jadi, bikin akte Akte gitu. Berarti KTP-nya langsung yang elektronik, benar? langsung. Gitu. Dan dari Mas Riki sendiri, apakah memang tahu juga di orang-orang sekitar itu ada yang belum punya gitu identitas? Apa masih banyak atau? Sebenarnya banyak sih, kakak saya yang nomor 1 aja belum punya juga. Gitu. Sekitaran masyarakat yang lain? Belum tahu kalau yang Belum tahu gitu. Kenapa Mas kakaknya belum punya kalau boleh tahu? karena ngeyel, susah diatur. Susah diatur. Gitu. Harusnya kan kalau punya KTP harus tetap sekitar kampus itu, Mbak, nggak boleh apa ya, pindah-pindah itu loh. Harus tetap ya gotong royong sama warga situ sih sebenarnya. Dan yang lainnya memang belum ada. Misalnya tetangga sekitar memang tidak ada tahu. Kalau tetangga lain nggak tahu. Gitu. Dan Masnya sendiri kemarin ngurusnya di mana tuh Mas? Di Dukcapil yang mana? Di Sleman, Sleman. area Denggung itu. Dan apakah itu memang bolak-balik nggak Mas? Bolak-balik pasti. Bolak-balik begitu. Itu pasti. Kalau boleh tahu prosesnya itu berapa lama Mas? Misalnya dari awal banget sampai akhir itu kira-kira makan lama hari, bulan? Lupa ya Mbak aku. Lupa ya? Ya. Nggak terlalu mikir itu sih. Yang penting fokus bikin KTP, identitas tuh. Nah, izin kembali sangkutin sama Harapan Vian. Nah, Mas Riki sendiri ketemu Harapan Vian itu awalnya dari mana Mas? Hidup di jalan. Di jalan. Dulu di Jalan Mangkubumi. Tahun 2012 Pak. 2012 gitu. Ketemunya sama Mas Didin dulu ya Mas. Gitu. Awalnya berarti memang langsung ngurus identitas atau memang? Kalau identitas itu belum, kalau waktu itu baru ini tempat identitas. Baru gitu. Jadi memang harapannya ke depannya gimana Mas dengan Harapan Vian dan lainnya? Harapannya? Iya, dari Mas Didin pengen sampaikan apa gitu kepada Mas Didin dan teman-teman? Ya semoga semakin baik dan maju lah. Baik dan maju gitu. Gitu. Dan yang terakhir, karena memang ada juga teman-teman ataupun masyarakat yang belum punya identitas, pengen sampaikan apa Mas ke merekanya gitu? Ya kalau aku sendiri sih belum tahu Mbak, kalau yang orang lain
Cuma kalau abangku sendiri itu kalau bisa ngumpulin uang biar bisa ngekos sementara situ. Kalau masalah kakak biar aku gitu. Berarti memang penting ya? Penting memang Mbak. Bisa. Kalau nggak ada KTP kan nggak bisa kerja gitu. Oke, terima kasih Sobat Harapan Pian sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga dari ceritanya Mas Riki sendiri bisa membawa suatu insight baru dan suatu hal-hal yang baik untuk kita semua. Jangan lupa kita harus peduli akan identitas kita masing-masing. Terima kasih.